Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Anggara Surangga dalam acara Podo Asu, podcast on live Anggara Surangga. Oke, ada yang aneh dari penampilan saya sekarang? Betul sekali. Supaya kelihatan seperti orang soleh dan sok bijak dari cangkangnya aja. Ya, kali ini saya akan membahas tentang life and love. Ya, kayak Dante. Hari udang gini guys. Life and love, kehidupan dan percintaan. Saya sudah membuat konsepnya sesuai dengan request dari IG Story. Ada yang request, Kang bahas tentang cinta-cintaan dong. Baik, akan saya bahas dan ulas sekarang sekalian dengan kehidupan ya. Life love aja atau life aja, jadi dua-duanya aja deh, life and love. Baik, kali ini saya akan membahas tentang life dulu dan akan saya sandingkan dengan binatang. Yang pertama adalah cicak. Tahu kan cicak? Nah, kalau ada yang belum tahu nih, udah saya gambarin. Cicak adalah binatang reptil yang suka ada di rumah kamu. Makanannya serangga kecil, khususnya nyamuk. Nah, ini cicak nih. Tuh, nempel di dinding ya. Cicak selalu berikhtiar setiap hari. Makanannya nyamuk yang terbang dan kecil. Tapi cicak tidak pernah berputus asa, setiap hari mencari nyamuk itu kemanapun nyamuk itu pergi akan terus dia kejar. Terkadang cicak menunggu di dekat lampu tempat nyamuk bermain di situ. Sering sekali sepertinya cicak tidak pernah mendapatkan satu ekor nyamuk pun. Tetapi belum pernah saya melihat cicak berputus asa seperti halnya manusia. Betul? Nah, pernah kamu lihat ada cicak bunuh diri? Padahal untuk bunuh diri bagi seekor cicak itu sangat mudah. Cicak tinggal bertepuk tangan saja, minimal geger otak wae mah murag kahandapnya di langit-langit rumah. Dia putus asa nggak dapat nyamuk beberapa hari ini, terus dia putus asa tepuk tangan tepai oge minimalna atuh geger otak wae mah meureun nya. Tetapi tidak cicak lakukan. Dia tidak putus asa, tetap tawakal sama Allah, tetap istiqomah menjalankan hidupnya sebagai seekor cicak di dinding. Ya, manusia juga jangan pernah mau kalah sama cicak dalam berikhtiar mencari rezeki. Mun jelema mah mencari sesuap nasi, mun cicak mah mencari sesuap nyamuk. Oke. Nah, selanjutnya tentang cinta-cintaan. Saya sudah menggambar binatang. Nah, kalajengking. Tahu kan kalajengking? Kalajengking adalah binatang yang hidup di gurun pasir. Makanya kenapa saya gambarkan tuh piramid, di situ ada piramid biar jelas hidupnya di mana. Di Mesir ada, di gurun pasir Sahara banyak. Nah, seekor kalajengking mencari jodohnya, mencari pasangan hidupnya, tidak pernah berputus asa. Lah buktinya tidak punah kan? Di gurun pasir kalajengking malah semakin banyak. Berarti mereka beranak pinak, mereka berkembang biak. Ada jantannya, ada betinanya. Saling mencari. Jadi enggak jantannya aja yang terus nyari betina, betinanya juga pasti nyariin jantannya untuk kawin, untuk berkembang biak, ya, supaya tidak punah. Jadi manusia jangan pernah mau kalah sama kalajengking. Secara logika sederhana, kalau manusia berpikir logikanya lihat kalajengking malu, ya,
kalajengking aja nggak pernah putus asa dalam mencari jodohnya. Logikanya, di gurun pasir itu tandus. Kalau manusia berpikir dengan cara yang sangat sangat dangkal mikirnya, tong boro jodoh, jangankan jodoh di gurun pasir mah, cai oge hese, nengan cai oge hese, komodi nengan jodoh. Keur mah deui PDAM di gurun Sahara mah, beuki we hese nengan cai. Ya, tapi kan tidak seperti itu. Tenang we. Kalajengking tawakal. Percaya Allah akan mempertemukan jodohnya, akan saling dipertemukan antara jantan dan betinanya. Berarti aya nu ngajodokeun, berarti aya Allah, berarti ada Allah, ada Tuhan yang sudah mengatur semuanya. Apa yang harus ditakutkan? Yang penting kita terus berikhtiar, mencari rezeki, termasuk mencari jodoh. Sudah ditetapkan semuanya, jangan khawatir, jangan mudah putus asa. Kebayang nggak? Makanya Allah nggak pernah suka dengan orang yang berputus asa. Hari Senin, dia bunuh diri. Seorang jomblo bunuh diri karena dia menjomblo dua kali pemilu, ya 10 tahun nggak jomblo. Terus iri lihat orang lain yang kenapa orang lain punya pacar, kenapa orang lain punya istri, kenapa orang lain punya suami, kenapa saya enggak. Akhirnya hari Senin bunuh diri, padahal dia tidak tahu Allah sudah menyiapkan jodohnya hari Rabu. Tapi karena hari Senin dia udah bunuh diri, ya nggak jadi dong. Nah, makanya Allah sangat benci sekali dengan orang yang berputus asa seperti itu. Jangan kalian jadikan contoh novel-novel busuk seperti Romeo dan Juliet itu. Itu karya-karya orang-orang gila kalau kata saya ya. Banyak contoh yang baik kalau kata saya dalam urusan cinta. Kenapa kalian tidak mencontoh kisah cinta Nabi Adam dan Hawa? Atau kisah cintanya Nabi Muhammad dengan Khadijah? Atau kisah cinta Nabi Muhammad dengan Aisyah? Kenapa harus mencontoh Romeo dan Juliet yang endingnya harus bunuh diri minum racun? Atau kalian berpikir termotivasi saat melihat film Joker dan terus quotes-nya dikutip, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Apa kabarnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya? Disakitin terus, malah di Taif dilempar batu, bibirnya sampai robek, giginya patah. Dan malaikat Jibril menawarkan azab bagi orang-orang yang di Taif. Tapi Nabi Muhammad menolaknya. Sudah, tidak usah. Tetap dia baik, tetap menebar kasih sayang walaupun tersakiti. Baik aja udah, jadi manusia mah. Sabar, percaya. Jodoh, rezeki, bahkan kematian pun sudah ada yang mengatur. Jadi apa yang harus kamu takutkan? Ya, terus ikhtiar lah. Ya. Oke, selanjutnya tentang semangat hidup. Semangat hidup saya gambarkan dengan seekor kura-kura. Nih kura-kura saya gambarin ya. Ini kura-kura bagi yang belum tahu atau belum pernah lihat binatang ini. Nah, ini namanya kura-kura. Kura-kura bawa tempurung, bawa batok ya, dan itu berat. Dia membawa beban yang sangat berat di punggungnya. Tetapi kura-kura tidak pernah menyerah atau mundur ke belakang karena kerma tidak bisa mundur. Kerma kura-kura teh bisa mundur ke tukang. Maju ke depan aja terus. Kura-kura tetap maju ke depan walaupun pelan dan membawa beban yang sangat berat di punggungnya, tetapi terus ke depan. Dan di depan pun dia harus masuk ke dalam gelombang ombak yang besar di pantai. Karena kehidupannya di samudera luas sana. Harus menghadapi seperti itu sejak dia dilahirkan. Menetas dari telur kura-kura. Dari kecil dia masih piyik mun bahasa Sunda namanya. Geus langsung ka laut eta teh. Aya nu di dahar ku manuk, kadang keur endog keneh oge geus dicokot ku jelema dijual endogna. Penuh perjuangan. Lihat kura-kura. Malu atuh kalau manusia mudah menyerah. Malu sama kura-kura, malu sama cicak, malu sama kalajengking. Ya. Tetap semangat. Motivator terbaik adalah dirimu sendiri. Bukan motivator-motivator yang dibayar yang ada di televisi itu.
Kita lebih hebat dari mereka. Kita lebih hebat dari Bill Gates. Kita siap besok jadi Bill Gates yang kaya raya banyak uang. Tapi Bill Gates siap tidak jadi kita. Yang keluar dari rumah, bawa motor panas-panasan, cari rejeki. Terus ban bocor, nggak punya duit buat nambal. Tapi kita tetap harus semangat. Bill Gates siap nggak jadi kita? Kita masih siap jadi Bill Gates besok. Besok juga siap jadi Bill Gates. Bill Gates siap tuh jadi orang. Bill Gates siap nggak jadi kamu? Nggak siap kan? Belum tentu siap. Jadi siapa yang hebat? Kita lah. Tukang sagu goreng sama Bill Gates hebat mana? Ya hebat tukang sagu goreng. Kebayang nggak tukang sagu goreng? Subuh harus pergi ke pasar beli bahan-bahan buat jualan. Sore udah mulai jualan sampai malam. Kadang diganggu kuntilanak tengah puting dagang. Siap tuh Bill Gates diganggu kunti dagang sagu goreng. Ente kan cantang tuh siap, tapi tukang sagu goreng siap jadi Bill Gates, pasti siap. Jadi saya lebih hebat. Bill Gates atau pedagang nasi goreng? Pedagang nasi goreng kalau kata saya ya. Semangat, ingat, motivator terbaik adalah dirimu sendiri. Jangan terlalu dengerin motivator itu punya jalan hidupnya masing-masing, punya caranya masing-masing. Kita pun juga demikian, punya takdir hidup masing-masing, punya cara masing-masing untuk menjalani hidup ini. Mudah-mudahan berkah dan amanah, tetap jujur dan sabar. Insya Allah ada jalan keluar. Apalagi kondisi seperti ini ya. Ya, cukup sekian dari saya, Anggara Surangga, dalam acara Podol Asu, Podcast on Life Anggara Surangga. Selamat menjalankan ibadah puasa. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.